Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Lanjut lagi ya di tutorial kita. Di sini kita masuk ke modul fisika modern untuk teori relativitas khusus, foton dan gelombang materi. Di sini tuh ada soal nomor 14 dan yang di sini itu soal nomor 15. Kita coba belajar dulu di soal nomor 14. Di sini itu mampu memahami relativitas massa, waktu dan panjang. Soalnya di sini tuh pilihan berganda dengan tipenya itu mudah. Satu soal ya. Kita masuk aja. Di sini itu kita langsung masuk ke relativitas panjang. Jadi menurut teori ini, jika benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka panjang benda seolah-olah tampak memendek apabila diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda tersebut. Jadi misalkan di sini tuh benda ini tuh panjang aslinya misalkan 100 meter nih. Nah, tiba-tiba benda ini bergerak dengan kecepatan cahaya. Maka seolah-olah menurut orang yang diam ya, yang diam di sini, panjang benda ini tuh berkurang nih. Bukan 100 meter, misal 80 meter, kayak gitu. Nah, persamaannya untuk relativitas panjang itu menggunakan persamaan ini. L sama dengan LO dikali dengan akar 1 dikurang dengan V pangkat 2 dibagi dengan C pangkat 2. Di mana L itu merupakan panjang benda pada kerangka bergerak. Dan LO ini merupakan panjang benda pada kerangka yang diam. Kemudian ada V. V ini tuh kecepatan benda terhadap kerangka yang diam. Biasanya kecepatan ini itu mendekati dengan kecepatan cahaya. Kemudian ada C. C ini merupakan kecepatan cahaya yang besarnya 3 dikali dengan 10 pangkat 8 meter per sekon. Kita masuk ke latihan soalnya. Yang ini saya kasih nama soal nomor 14 bagian yang A. Soalnya sebuah roket waktu diam di bumi mempunyai panjang 100 meter. Jadi di sini itu L0-nya itu sama dengan 100 meter nih. Jadi panjang saat diamnya itu 100 meter. Roket tersebut bergerak dengan kecepatan 0,8 c. Jadi di sini tuh V-nya itu sama dengan 0,8 c. Menurut orang di bumi panjang roket tersebut adalah, jadi menurut orang di bumi L-nya itu berapa nih? Gitu. Jadi di sini kita jawab ya kan? Kita jawab. Nah, berarti di sini tuh kita gunakan persamaan yang sebelumnya. Persamaan yang sebelumnya itu ini. Jadi di sini tuh L sama dengan LO dikali dengan akar 1 dikurang dengan V kuadrat dibagi dengan C pangkat 2. Kayak gitu. Nah, di sini sama dengan L0-nya itu kan 100 nih. Benda saat diamnya itu 100. Kemudian di sini akar 1 dikurang dengan V-nya. V-nya itu 0,8 C. Kayak gini dipangkatkan 2 dibagi dengan C-nya. C-nya pangkat 2. Kayak gitu. Di sini tuh 100. Kemudian di sini akar. Di sini tuh 1 dikurang dengan 0,8 C dipangkatkan 2. Jadinya 0,64 C pangkat 2 dibagi dengan C pangkat 2. C-nya bisa kita coret di sini. Jadinya 100 dikali dengan akar 1 dikurang dengan 0,64. Di sini tuh berarti 100 dikurang dengan akar 1 dikurang 0,64 hasilnya 0,36. Jadi sama dengan 100 dikali dengan akar 0,36 hasilnya 0,6. Jadi ini bisa kita coret 10 dikali 6 hasilnya 60. Jadi L-nya itu setelah roketnya bergerak dengan kecepatan 0,8 C, maka panjangnya menjadi 60 meter gitu. Jadi yang awalnya itu 100 meter, setelah roketnya bergerak dengan kecepatan ini, maka panjangnya menjadi 60 meter. Jadi yang dilihat oleh pengamat yang diam nanti panjangnya 60 meter. Jadi jawaban yang tepat itu yang B. Masuk ke materi berikutnya, di sini itu relativitas massa. Jadi menurut Einstein, benda yang bergerak itu akan lebih besar massanya daripada benda yang diam. Gitu. Jadi benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka massanya ini akan lebih besar dibanding benda yang diam, maka massanya itu akan lebih kecil gitu. Jadi persamaannya itu ini, jadi M itu merupakan massa benda saat bergerak, kemudian M0 ini merupakan massa benda saat diam, kemudian di sini dibagi dengan akar 1 min V kuadrat dibagi dengan C pangkat 2. Nah, ini tuh mirip kayak di panjang tadi. Kalau yang di bagian panjang itu kayak gini, L0 dikali dengan akar 1 dikurang dengan V kuadrat dibagi dengan C pangkat 2. Kayak gitu. Jadi di bagian massa ini, bagian ininya tuh sebagai pembagi. Kayak gitu. Nah, kita masuk aja ke soalnya. Di sini soal nomor 14 bagian yang B. Massa diam suatu benda adalah 2 kg. Berarti di sini M0-nya sama dengan 2 kg. Massa benda tersebut ketika bergerak dengan kecepatan 0,6 c adalah, jadi di sini itu V-nya sama dengan 0,6 c. Jadi massanya ini berapa nih setelah benda itu bergerak dengan kecepatan 0,6 c. Gitu. Jadi di sini bisa kita jawab, kita gunakan persamaan di slide sebelumnya. Jadi persamaannya itu kayak gini, M sama dengan M0 dibagi dengan akar 1 dikurang dengan V kuadrat dibagi dengan C pangkat 2. Jadi di sini M0-nya itu 2 dibagi dengan akar 1 dikurang dengan V. V-nya itu 0,6 C dipangkatkan 2 dibagi dengan C pangkat 2. Kayak gitu. Nah, di sini sama dengan 2 dibagi dengan akar yang ini tuh 1 dikurang dengan 0,6 C dipangkatkan 2 hasilnya 0,36 C pangkat 2. Dibagi dengan yang bawahnya ini C pangkat 2. Ini bisa kita coret kayak gini. Jadi di sini saya tuliskan ulang. Jadinya M sama dengan ini kan 2 ya, dibagi dengan akar 1 dikurang dengan 0,36 hasilnya 0,64. Jadi di sini 2 dibagi dengan akar 0,64 itu 0,8. Jadi di sini tinggal kita hitung aja nanti hasilnya itu menjadi 2,5 kg. Jadi di sini massa bendanya saat bergerak dengan kecepatan 0,6 c, massa bendanya itu 2,5 kg. Jadi jawaban yang tepat itu yang A. Jadi benar kata si Einstein tadi, kalau massanya itu bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka massanya akan lebih besar dibanding dengan massa saat benda tersebut diam. Jadi massa benda saat diamnya itu 2 kg, sedangkan massa saat bergeraknya itu menjadi 2,5 kg.
kayak gitu. Berikutnya kita masuk ke relativitas waktu atau dilatasi waktu. Jadi di sini itu waktu yang diukur oleh sebuah jam yang bergerak terhadap kejadian lebih besar daripada jam yang diam terhadap kejadian. Relativitas waktu dirumuskan oleh persamaan berikut. Jadi di sini tuh delta T sama dengan T0 dibagi dengan akar 1 dikurang V kuadrat dibagi dengan C pangkat 2. Nah, persamaan ini tuh mirip dengan persamaan massa relativitas yang tadi ya. Massa tadi itu kan M sama dengan M0 dibagi dengan akar 1 dikurang dengan V kuadrat dibagi dengan C pangkat 2. Di sini ada keterangannya juga, delta T itu merupakan selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Kemudian ada delta 0 merupakan waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian. Kemudian ada V, kecepatan benda terhadap kerangka yang diam, dan C itu merupakan kecepatan cahaya. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Di sini tuh soal nomor 14 bagian yang C. Jadi suatu peristiwa terjadi selama 3 detik menurut pengamat yang bergerak. Jadi menurut pengamat yang bergerak berarti kan delta T itu sama dengan 3 sekon. Jadi di sini tuh pengamat yang bergerak menjauhi peristiwa itu dengan kecepatan 0,8 C, di mana C itu merupakan kecepatan cahaya. Berarti di sini V-nya sama dengan 0,8 C. Menurut pengamat yang diam, peristiwa tersebut terjadi selama waktu. Jadi yang ditanya itu delta T0-nya itu sama dengan berapa? Gitu. Di sini bisa kita jawab, kita gunakan persamaan yang sebelumnya. Persamaan sebelumnya itu ini delta T sama dengan T0 dibagi dengan akar 1 dikurang dengan V pangkat 2 dibagi dengan C pangkat 2. Kayak gitu. Jadi di sini bisa kita tulis delta T itu sama dengan delta T0 dibagi dengan akar 1 dikurang dengan V pangkat 2 dibagi dengan C pangkat 2. Kayak gini. Karena tujuan kita mencari delta T0, maka nanti ini kita kali ke sana. Gitu. Jadi di sini bisa kita delta T0 ya sama dengan ini kita kali ke sana menjadinya delta T dikali dengan akar 1 dikurang dengan V pangkat 2 dibagi dengan C pangkat 2. Kayak gini. Jadi delta T0 itu sama dengan delta T-nya itu 3, kemudian dikali dengan akar 1 dikurang dengan V pangkat 2. V-nya itu 0,8 dipangkatkan 2. Kayak gini. Dibagi dengan C pangkat 2. Kemudian di sini kita tulis lagi delta T0 itu sama dengan 3 kali dengan akar di sini 1 dikurang dengan 0,8 dipangkatkan 2 itu hasilnya kan 0,64. C dipangkatkan 2 jadinya C pangkat 2 dibagi dengan C pangkat 2 yang di bawahnya. Ini bisa kita coret. Jadinya di sini kalau kita lanjutkan delta T0 itu sama dengan 3 dikali dengan akar 1 dikurang dengan 0,64 jadinya 0,36. Jadi di sini delta T0-nya itu sama dengan 3 dikali dengan 0,6. Jadi delta T0-nya itu sama dengan 1,8. Jadi jawabannya di sini itu yang D. Jadi di sini tuh terbukti gitu bahwa waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak itu lebih besar dibandingkan waktu yang diamati oleh pengamat yang diam. Kayak gitu. Jadi yang tadi itu ya di sini waktu yang diukur oleh sebuah jam yang bergerak terhadap kejadian lebih besar daripada jam yang diam terhadap kejadian. Kayak gitu. Mungkin itu untuk pembahasan kita di materi relativitas. Berikutnya kita akan membahas materi efek fotolistrik. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.